Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah tentang Hukum Tata Negara 2. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang kementerian. Ada beberapa sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kedudukan kementerian, sistem pengawasan jabatan, wewenang dan tugas menteri, dan problematika kementerian. Terkait dengan kementerian ini kita bisa melihat konstruksi pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum itu, ketika kita bicara kementerian, sebenarnya hampir semua negara itu pasti memiliki kementerian, memiliki menteri, memiliki jabatan menteri, karena menteri itu merupakan pembantu presiden, gitu ya. Jadi presiden ketika menjalankan pemerintahan itu harus dibantu oleh beberapa orang, beberapa profesional, dan profesional itu adalah menteri. Tetapi kedudukan menteri ini nanti akan berbeda bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut. Apakah sistem presidensial atau sistem parlementer. Kalau dalam sistem parlementer, menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan dalam sistem presidensial, menteri itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tapi bertanggung jawab kepada presiden. Nah, sekarang kita lihat di dalam UUD 45. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 17 ayat 1 itu diatur bahwasannya menteri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jadi karena dia menteri itu membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, maka penunjukan menteri dan pengangkatan menteri itu merupakan hak prerogatif presiden. Di dalam UUD juga disebut bahwa menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR, karena statusnya sebagai pembantu presiden. Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar, itu disebut bahwasannya menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Jadi dia adalah pegawai tinggi yang merupakan political appointment. Jadi dia ditunjuk berdasarkan pertimbangan atau keputusan presiden. Dia bisa memimpin departemen, tapi bisa juga tidak memimpin departemen, tergantung jenis kementeriannya. Ya, itu tadi adalah sedikit pengaturan tentang kementerian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara teknis nanti pengaturan tentang kementeriannya akan diatur di dalam undang-undang sendiri. Tetapi dalam sejarah ketatanegaraan kita itu pernah menerapkan sistem federal, dan kita pernah menggunakan konstitusi atau UUD Republik Indonesia Serikat maupun Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Di kedua Undang-Undang Dasar tersebut ada pengaturan juga terkait dengan kementerian yang berbeda dengan pengaturan di dalam norma Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu diatur bahwasannya pemerintah menurut konstitusi Republik Indonesia UUD Republik Indonesia Serikat ini adalah presiden dengan seorang atau beberapa menteri yang menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. Jadi dia disebutnya semacam itu. Di presiden itu dibantu oleh seorang atau beberapa menteri. Terus kemudian presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Jadi karena saat itu kita menurut sistem pemerintahan serikat. Jadi presiden itu atau parlementer ya. Sistem presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu perdana menteri. Kabinet itu dikepalai oleh perdana menteri. Jadi kabinet itu sebagai penyelenggara pemerintahan dipimpin yang terdiri atas menteri-menteri itu dipimpin oleh perdana menteri. Menteri-menteri ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dia
bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga dengan demikian presiden tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan atau kinerja dari menteri-menteri itu. Jadi memang di dalam di dalam UUD Republik Indonesia Serikat ini memang sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer, sehingga desain kementeriannya semacam itu. Bagaimana dengan kementerian negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950? Jadi itu hampir sama. Jadi yang diterapkan adalah sistem parlementer. Jadi presiden hanya merupakan kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Jadi penanggung jawab atas pemerintahan dipegang oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Menteri-menteri menjadi bagian dari alat-alat perlengkapan negara itu dalam tempat di Undang-Undang Dasar sementara. Menteri juga memiliki kewenangan dan privilege. Ia terlibat secara langsung dalam proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan anggaran belanja negara, sekaligus pemegang umum anggaran penerbitan uang, serta dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini kewenangan menteri itu sangat besar dalam menjalankan pemerintahan. Dalam rentang sejarah ketika masa Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara itu berlalu, kemudian situasi politik berubah, terus Presiden Soekarno waktu itu mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli, maka UUD 45 kembali berlaku. Ketika UUD 45 kembali berlaku, maka sistem presidensial lah yang diterapkan. Jadi menteri dalam kabinet itu merupakan pembantu presiden. Dia bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada parlemen sebagaimana sistem yang dianut di dalam UUD Republik Indonesia Serikat maupun UUD S tahun 1950. Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ini juga mengalami pengembangan norma pengaturan. Jadi ada beberapa penambahan norma pengaturan. Apa saja yang diatur atau ditambahkan? Sebenarnya penambahan itu sangat berkaitan dengan upaya untuk sedikit mengurangi dominasi kekuasaan presiden. Jadi kita bisa melihat perubahan pasal 17 itu menghasilkan kesepakatan untuk merubah ayat 2 dan ayat 3. Terus kemudian ada penambahan satu ayat. Akibatnya kemudian dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar setelah perubahan ini, itu pengaturan tentang kementerian itu menjadi 4 pasal, 4 ayat. Jadi yang pertama adalah bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2-nya itu menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga itu setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi yang ayat 4 ini terutama yang sebenarnya sangat penting kehadirannya, karena dengan adanya ayat 4 ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi dengan adanya ayat 4 pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 pasca perubahan itu kekuasaan presiden untuk terkait dengan kementerian ini tidak lagi seabsolut dan sebesar sebelumnya di masa sebelum perubahan. Kalau di masa sebelumnya karena nggak ada undang-undangnya yang mengatur secara khusus tentang kementerian, itu maka presiden bisa
punya kekuasaan yang penuh gitu. Tetapi dengan adanya ayat 4 ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ini menyebabkan adanya batasan-batasan tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang 39 itu, yang dampaknya sebenarnya mengurangi, mereduksi ya, meskipun kata-kata itu dihindari ya, reduksi hak presiden dalam menyusun kementerian. Jadi ada prosedur yang ada batasan yang diatur dalam undang-undang, kemudian ada prosedur yang harus diikuti oleh presiden ketika menentukan menteri-menteri untuk menjadi pembantu dia. Bagaimana sih sebenarnya Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2008 itu? Jadi yang pertama, kementerian itu berada di bawah dan bertanggung jawab oleh presiden, itu jelas ya. Setiap menteri membidangi urusan tertentu. Jadi urusan tertentu itu dibatasi lagi di dalam pasal 4 Undang-Undang 39. Jadi yang pertama adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, sinkronisasi, dan pemerintahan. Maksudnya apa ketiga parameter ini? Jadi yang parameter pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu merujuk pada nama-nama atau jenis-jenis kementerian yang memang sudah disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalnya Kementerian Dalam Negeri itu disebut. Tapi yang kedua itu, kementerian itu juga bisa dibentuk untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya. Jadi bukan nomenklaturnya, tapi ruang lingkupnya. Itu disebut dalam undang-undang. Misalnya kementerian yang mengurusi tentang kesejahteraan umum, misalnya. Yang mengurusi tentang pendidikan. Jadi itu nomenklatur kementerian, ya bukan kementerian pendidikan, itu tidak disebut, tetapi ruang lingkup tugasnya itu. Yang ketiga, jenis kementerian itu adalah urusan kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi, jadi Menko itu. Jadi ini ada 3 jenis kementerian yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 39. Nah, di pasal 8 itu diatur tentang fungsi kementerian. Jadi ada fungsi perumusan penetapan kebijakan, ada fungsi pengelolaan barang milik negara, fungsi pengawasan, fungsi supervisi, dan lain sebagainya. Itu diatur dalam pasal 8, fungsi-fungsi kementerian. Salah satu yang kemudian oleh sebagian pihak disebut bahwasanya Undang-Undang 39 ini membatasi wewenang presiden untuk menentukan menteri-menteri sebagai pembantunya, itu adalah di pasal 13 ayat 2 yang mengatur tentang prasyarat dalam pembentukan kementerian. Jadi di sini ada prasyarat yang harus dipatuhi, yaitu efisiensi. Jadi pembentukan kementerian harus mempertimbangkan efisiensi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, dan perkembangan lingkungan global. Di sisi lain, di pasal 15 presiden juga sudah dibatasi lagi bahwasanya dalam membentuk kementerian itu nggak boleh lebih dari 34. Jadi ya, kalau sebelum munculnya Undang-Undang 39 ini, presiden bebas-bebas saja mau membentuk 40, kayak mau membentuk 50 menteri dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan pasal 15 ini dibatasi. Pembatasan berikutnya itu pasal 17. Misalnya di pasal 17 ini disebut bahasanya ada beberapa kementerian yang tidak dapat diubah oleh presiden, yaitu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan. Ini harus tetap ada. Dan memang ini triumvirat itu, bagiannya triumvirat. Di samping itu pasal 12, di pasal 20 itu juga mengatur tentang kementerian-kementerian yang tidak dapat diubahkan oleh presiden. Pembatasan berikutnya itu pasal 19, itu disebut bahwasanya pengubahan sebagai akibat pemisahan
atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwasanya keberadaan Undang-Undang 39 ini sebenarnya tidak hanya mengatur lebih teknis tentang kementerian, tetapi sebenarnya juga di satu sisi punya dampak membatasi apa namanya otoritas atau kewenangan presiden dalam membentuk kementerian. Karena ada intervensi di samping ada batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang 39. Di sisi lain juga ada intervensi DPR dalam memberikan pertimbangan terkait dengan pengubahan dari nomenklatur kementerian. Ya, jadi itu adalah beberapa hal terkait dengan ini ya, pembatasan atau reduksi kewenangan presiden dalam pembentukan kementerian dalam Undang-Undang 39 tahun 2008. Yang terakhir adalah terkait dengan wakil menteri. Jadi wakil menteri ini sekarang juga masih menjadi isu yang kontroversial. Wakil menteri ini sebenarnya boleh atau tidak, keberadaannya ini konstitusional atau tidak, sesuai dengan aturan atau tidak. Ketika kita bicara tentang wakil menteri, ini sebenarnya wakil menteri ini sudah lama keberadaannya. Jadi sejak zaman Orde Lama itu sebenarnya wakil menteri itu sudah ada. Jadi perdebatan tentang wakil menteri ini sebenarnya kan muncul dari norma di Undang-Undang Dasar. Jadi norma di Undang-Undang Dasar itu disebut bahasanya presiden dibantu oleh menteri. Hanya menteri, tidak ada disebut wakil menteri. Jadi Undang-Undang Dasar tidak menyebut bahwa presiden dibantu oleh menteri dan wakil menteri atau wakil menteri. Tidak ada. Jadi hanya menteri. Makanya ada beberapa pihak yang menyebut wakil menteri itu enggak konstitusional. Tapi dalam prakteknya memang keberadaan wakil menteri ini sudah ada sejak zaman sejak zaman Soekarno. Ya. Jadi saat itu di kabinet Syahrir 1, kabinet Syahrir 3, Syahrir 3 dan kabinet kerja 3 itu ada posisi-posisi wakil menteri dan juga ada jabatan menteri muda. Di pasca reformasi ini zaman pemerintahan SBY ini juga muncul wakil menteri. Ada beberapa kementerian waktu itu yang memiliki wakil menteri. Wakil menteri ini pada zaman SBY itu pengangkatannya didasarkan pada Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang kementerian negara tadi itu. Jadi pasal 10 memang itu membolehkan presiden untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang dianggap memiliki beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Di sini sebenarnya pasal 10 ini memberikan landasan hukum bagi presiden untuk membentuk atau mengangkat wakil menteri. Dan di sisi lain sebenarnya keberadaan Undang-Undang 39 ini merupakan mandat dari pasal 17 Undang-Undang Dasar tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konstruksinya semacam itu dan alurnya semacam itu, maka sebenarnya wakil menteri ini merupakan posisi atau jabatan yang sah dan konstitusional, meskipun Undang-Undang Dasar tidak menyebut secara langsung. Tetapi Undang-Undang Dasar pasal 17 ayat 4 itu memandatkan dibentuknya Undang-Undang tentang Kementerian dan Undang-Undang Kementerian nomor 39 tahun 2008 mengatur tentang wakil menteri. Jadi yang kemudian menjadi masalah dan dimasukkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya terkait dengan kedudukan wakil menteri. Dan dalam putusan MK itu MK menyebut bahwasannya norma pasal 10 ini sebenarnya nggak ada masalah karena sebenarnya norma pasal 10 ini merupakan kesepakatan para pihak yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dan itu dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 17. Yang jadi masalah sebenarnya justru adalah penjelasan dari pasal 10 ini, di mana penjelasan yang menyebut bahwasannya menteri itu adalah pejabat, wakil menteri adalah pejabat karir dan pejabat karir itu adalah pegawai negeri yang telah memiliki jabatan sutra eselon 1A itu dianggap oleh MK justru tidak konstitusional. Kenapa? Karena penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, harusnya itu dimuat di dalam batang tubuh undang-undang. Jadi menurut MK penjelasan pasal 10 itu yang inkonstitusional sehingga tidak punya kekuatan hukum yang
mengikat, tapi pasal 10-nya itu sendiri tetap konstitusional. Demikian pembahasan tentang kementerian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan sampaikan dalam kolom komentar atau melalui WA Group. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar bisa menerima update dari saya ketika saya membuat atau mengupload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.